Untuk pembagian ke klien ya, teknisnya juga ada dua, ada secara statis maupun dinamis seperti yang sudah Bapak sampaikan di materi sebelumnya ya, cara pembagian IP baik statis maupun dinamis ya. Teknisnya sama, nah itu tetap kita gunakan ya. Kita coba yang pembagian IP secara dinamis ya, yang lebih cepat. Pertama kita masuk ke IP address, kemudian addressing. Nah, di sini ada dua, satu untuk internet ya. Nah, kemudian untuk yang ke lokal, ini kita buat IP address. Nah, misalnya Bapak mau pakai IP-nya 172 ya, 16 2020 ya, biar enak 2021 ya /24. Kemudian ethernya ether 1 ya, karena ether 1 tidak dipakai untuk internet, maka saya pakai untuk ke klien. Nah, cuma seandainya jika teman-teman misalnya menggunakan ether 1 untuk internet, maka silahkan untuk yang ke lokal pilih ether yang lain atau WLAN. Jadi bisa fleksibel ya, bisa dibolak-balik tergantung sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, nah kalau sudah kita apply, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengatur DHCP ya, DHCP servernya supaya dapat IP otomatis. Nah, ini sekalian mengulang kembali DHCP server ya. Kalau mau manual tinggal tambahkan IP saja seperti tadi itu ya. Cuma kalau komputernya itu banyak, maka cara tersebut tidak cocok diterapkan ya. Nah, cuma kalau jaringannya itu sifatnya peer-to-peer, maka yang paling bagus adalah menggunakan teknis jaringan statis ya, pemasangan IP-nya secara statis. Nah, sekarang kita gunakan secara dinamis, IP address, IP, kemudian juga DHCP server ya, DHCP server. Kemudian kita teknisnya juga di sini ada dua, mau satu-satu silakan atau menggunakan DHCP setup gitu ya. Nah, kalau mau cepat ya kita gunakan DHCP setup gitu ya. Kemudian pilih ethernya ether 1, next ya. Kemudian DHCP space-nya 2020, oke. Network gateway-nya 1. Nah, kemudian ring address-nya mau dibatasi silakan ya. Kalau misalnya mau ada pembatasan mulai dari 2 sampai 254, misalnya mau dibatasi sampai 20 saja gitu ya. Jadi bisa, atau sampai 2 saja, atau misalnya sampai 100 atau 200 atau misalnya 254 tidak kita rubah, silakan ya kalau mau ditambahkan. Cuma kalau yang biasa, yang cara biasa poolnya dibuat ya. Sekarang kita tambahkan next ya. Nah, dia sudah otomatis mendapatkan DNS. Jadi nanti di di laptop kita secara otomatis DNS-nya ini sudah didapatkan ya. Kalau misalnya tidak ada, kita input manual dengan menggunakan DNS Google. Oke, kemudian next. Oke, nah secara teknis ini sudah selesai. Nah, sekarang kita cek IP yang ada di PC. Sudah dapat ya, IP-nya kita cek. Bagian internet ya, kita coba cek dulu IP-nya. Oke, bentar. Disable dulu. Ini virtual ya. Hyper-V.
enable. Oke. Oke ya, nah oke terus. Nah sekarang kita coba lihat statusnya. Oke, yes. Nah sudah dapat ya IP-nya, sudah dapat. Sekarang kita coba ping gitu ya, ping google.com. Oke, masih RTO. Jadi apa persoalannya sehingga masih RTO? Artinya belum terkoneksi ke internet, gitu ya. Kita coba cek google.com. Belum terkoneksi ya. Oke, STT ya belum terkoneksi ke internet. Maka kita perlu atur lagi ya. Jadi problemnya adalah di bagian firewall. Nah, bagian firewall kita perlu atur lagi, yaitu kita menggunakan salah satu fitur firewall ya. Jadi persoalannya adalah kenapa tadi belum terkoneksi. Persoalannya karena IP yang dari IndiHome itu adalah IP yang bersifat public gitu ya, bersifat public. Sedangkan IP yang barusan kita bagi itu merupakan IP yang sifatnya lokal ya. Artinya lokal, kalau mau ke public secara langsung tidak bisa ya, tidak bisa dikarenakan memang karena tidak terhubung ya, satu itu. Walaupun dalam konfigurasi Mikrotik kita itu sudah kita config, sudah sesuai itu ya, artinya sudah kita tambahkan internetnya, kemudian IP address sudah kita tambahkan, dan pun kalaupun kita misalnya ping dari sini Google juga sudah terkoneksi itu ya. Tapi persoalannya adalah internet yang sudah kita set kemudian dengan IP lokal yang kita set itu secara teknis belum terkoneksi, walaupun secara fisik sudah ketemu tuh jalurnya, cuma secara teknis di topologi logiknya belum ketemu. Maka kita bisa memanfaatkan salah satu fungsinya. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan root ya, IP root, bisa menggunakan RIP 1, RIP 2, atau misalnya kita bisa menggunakan RIP 1, RIP 2 atau OSPF gitu ya, di routing kita bisa gunakan itu, atau kita teknis yang kedua kita bisa gunakan NAT gitu ya. NAT kita bisa menggunakan NAT. Nah, sekarang kita coba pakai NAT saja. Kita masuk ke IP, kemudian firewall ya. Nah, kita di sini ada beberapa fungsi ya. Firewall di sini adalah pertama untuk pengamanan juga, kemudian untuk menyaring data yang masuk, kemudian juga untuk melakukan filtering data, kemudian untuk melakukan redirect ya. Kemudian untuk memblok beberapa misalnya situs, kita bisa lakukan blocking di sini ya dengan menggunakan fungsi dari firewall gitu ya. Baik, sekarang kita coba, karena ini yang dasar maka kita lakukan yang dasar dulu. Kita buat NAT-nya dulu ya. NAT itu apa? Nah, NAT itu adalah bagian dari fungsi Mikrotik ya. Fungsinya adalah sebagai penterjemah, network addressing translating. Artinya dia menerjemahkan antara IP public yang dari IndiHome dengan IP lokal yang sudah kita bangun tadi, sehingga apa, keduanya bisa terkoneksi. Dalam artian begini, si IP lokal itu nanti akan meminjam IP-nya public untuk berkomunikasi dengan jaringan luar ya. Hanya dia tidak bisa sendiri, nah, dia meminjam jaringan IP public gitu ya. Jadi fungsi di sini nanti sebagai translating. Misalnya analoginya seperti misalnya ketika Anda misalnya mau ke luar negeri ya, mau keluar negeri. Ketika Anda keluar negeri, bisa tidak misalnya Anda berbahasa daerah atau bahasa Indonesia saja misalnya di luar negeri? Tentunya tidak bisa kan? Oke. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah kita menyewa
translator ya, atau orang yang menerjemahkan bahasa kita, sehingga orang ngerti apa yang kita omongkan. Nah, sama teknisnya juga seperti itu. Jadi fungsi NAT di sini adalah sebagai translate atau menerjemahkan antara IP lokal ke IP publik gitu ya, supaya bisa berkomunikasi. Nah, intinya si IP lokal ini minjam IP publik dari si Google, dari si IndiHome untuk berkomunikasi dengan jaringan publik lainnya, atau jaringan atau komputer lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana teknis kita membuatnya adalah kita tambahkan ya, cara gampangnya kita tambah gitu ya. Kemudian chain ini kita src NAT ya. Kemudian out interface-nya kita pilih Ether apa? Nah, kita gunakan WLAN. Jadi yang di sini jangan sampai salah ya. Karena yang akan di-share sebagai IP public adalah WLAN, maka yang kita set adalah WLAN. Tetapi seandainya ISP-nya itu berasal dari Ether 1 yang mau di-share, maka Ether 1 yang kita rubah itu ya, kita buat itu. Jadi out interface-nya adalah wireless LAN. Nah, selanjutnya adalah action. Nah, yang lainnya tidak terlalu banyak ya konfigurasi karena ini sebagai penghubung saja dasar. Actionnya kita gunakan masquerade. Walaupun di sini banyak sekali fungsi-fungsi yang lain ya. Misalnya ada accept, kemudian ada jadi DST itu address list, kemudian ada DST NAT, ada jump, ada logging, ada log. Kemudian ada masquerade, nets map ya, banyak sekali, return, src NAT. Nah, fungsi-fungsi di sini adalah misalnya untuk blocking. Jadi kalau misalnya teman-teman mau blocking sebuah situs, bisa melakukan dari sini actionnya. Atau misalnya mau meredirect ke halaman apa misalnya bisa ya, seperti kalau misalnya kita mengunjungi sebuah situs ya, situs atau web yang katakanlah berbau pornografi ya. Nah, maka biasanya akan diarahkan ke web atau DNS-nya si misalnya provider gitu ya, atau misalnya ke internet positif, akan diarahkan ke situ. Nanti fungsinya bisa dilakukan di sini, blocking di situ. Ya, atau misalnya kita hanya membolehkan akses satu web saja yang aktif, misalnya perusahaan itu punya sebuah web, kemudian si karyawannya hanya bisa mengakses web itu, walaupun internetnya aktif hanya bisa mengakses itu. Nah, bisa diarahkan ke situ. Artinya banyak sekali nanti di bagian firewall ini ya yang bisa kita lakukan. Nah, untuk tahap ini kita lakukan adalah pilih masquerade gitu ya, untuk menerjemahkan internet dengan IP lokal. Apply. Oke. Baik, nah sekarang kita coba tes lagi. Oke, masih bisa ya. Sekarang kita coba yang di Google. Oke, sudah berhasil ya. Sudah replay, artinya sudah berhasil. Kemudian kita coba ping STT pagar alam. .id. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi koneksinya ini sudah berhasil. Sekarang kita coba buka browser ya, biar lebih yakin lagi. Baik, sudah bisa ya. Oke. Google sudah aktif. Kemudian kita coba YouTube. Di bulan suci ini, baik, kita jauh sudah ya, terkoneksi ya. Gak bisa ketemu yang tersayang. Oke. Gak bisa pulang. Kami pun merasakannya. Tapi jauh ini berbeda. Semua dekat terasa. Baik, nah ya berarti sudah terkoneksi, jadi sudah bisa akses internet. Nah, sekarang kita coba lakukan cek ping test ya. Artinya kita coba ping test. Kita ukur berapa sih kecepatannya. Ping test, apa namanya ya, speed test ya, biasa Bapak gunakan itu adalah speed test. Oke, ini nomor IP ya, IP publiknya. Kemudian oke, ini speednya di angka 9 ya, Mbps. Ekspektasi Bapak itu lebih tinggi seharusnya, tapi tidak masalah. Dapat 9 ya, lebih dari lumayan ya kalau untuk internet ya. Untuk uploadnya juga lumayan tinggi, sekitar 9
Mbps ya, bergerak di angka 9. Nah, si Telkom sendiri itu menerapkan IP secara private juga ya sebenarnya, karena IP-nya adalah ini seperti inti publiknya. Kemudian yang ini juga sering berubah-ubah ya, IP dari si Telkom juga, yang merupakan IP yang dinamis gitu ya, artinya berubah-ubah. Kalau untuk pembuatan server ada apa namanya, misalnya kita mau hosting laptop kita atau server kita ke internet supaya bisa diakses orang banyak, nah ini sebenarnya bisa digunakan, cuma teknisnya agak sedikit lebih panjang gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk koneksi menggunakan MikroTik ya. Kita bisa akses, bisa lakukan konfigurasi juga. Baik. Nah, jika ada yang ingin mau ditanyakan, silahkan di chat ya, di WA ataupun misalnya di Telegram kalau ada boleh. Tapi Bapak sarankan di grup untuk nanya biar teman-temannya juga bisa saling tanya itu ya. Untuk nanti silahkan dicoba ya di rumah, ya mudah-mudahan berhasil ya. Untuk yang punya router board bisa langsung dipraktekkan. Untuk yang menggunakan misalnya laptop saja tidak punya router board, gunakan secara virtual ya, teknisnya adalah secara virtual. Ini coba Bapak buka ya, ini Bapak ambil remote dari misalnya yang di kampus ya. Oke, Bapak coba komunikasi dari ke server kampus menggunakan TeamViewer ya, nanti bisa dipraktekkan nanti TeamViewer. Ini juga bisa digunakan untuk meeting ataupun video conference ya, untuk chat juga bisa, termasuk untuk mengendalikan PC dari jarak jauh juga bisa. Oke. Nah, baik. Nah, jadi kalau yang virtual itu silakan dikonfigurasi ya, dikonfigurasi. Oke. Di bagian pengaturan, kemudian di bagian network jaringan ya. Nah, di bagian adaptor 1 ini dibuat adaptor terbridge ya. Adaptor terbridge, kemudian pilih apa namanya, Ethernet yang ada yang terhubung ke internet gitu ya. Kalau misalnya Ethernet yang terhubung adalah wireless ya, WLAN-nya, maka silakan pilih WLAN yang di laptop gitu ya. Kalau misalnya yang terhubung itu LAN, maka silakan menghubungkan ke LAN gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk yang virtualnya ini pilih adaptor host gitu ya, artinya hanya host saja. Kemudian name-nya untuk yang virtual ini biasanya sudah otomatis kalau sudah di oke. Nah, jadi teknisnya seperti itu. Kalau yang misalnya menggunakan jaringan virtual gitu ya, sebenarnya teknisnya agak sedikit berbeda, tapi secara umum config-nya juga sama seperti itu ya, cuma prosesnya agak sedikit panjang. Nah, itu kira-kira ya materi kita tentang NAT dan juga firewall ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya sudah terhubung ya, ini kan IP-nya kalau tidak salah 3 ya, yang fisik ini. Yang fisik ini 3. Sorry. Nah, ini 3. Kemudian untuk yang
virtual ya. Ini menjalankan OS sistem operasi Ubuntu. Kalau kalian tinggal bikrotik ya, tinggal itu if config. Nah, jadi IP-nya kalau diperhatikan di sini adalah ya 2. Nah, 2 IP-nya 2. Oke, di sini ada 2 IP-nya 192.68.1.2. Yang fisik itu 3, kemudian yang virtual itu 2. Otomatis nanti ini sebenarnya nginduk ke yang fisik tadi itu ya. Jadi ikut ke situ. Apa kita buat bridge tadi ya, supaya dia dalam satu network. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi di situ. Mungkin nanti teknisnya akan banyak mengalami problem ya, tapi tidak jadi soal, tinggal nanti sering-sering latihan, kemudian banyak searching ya terkait dengan materi kita. Kemudian beberapa hari yang lalu ada teman kalian juga itu yang komunikasi terkait dengan config ya. Tapi kira-kira mungkin alhamdulillah terakhir sudah berhasil itu ya untuk config-nya. Nah, tinggal dicoba lah variasi-variasi yang lain untuk misalnya komunikasi menggunakan USB itu misalnya, atau misalnya menggunakan jalur-jalur yang lain, atau misalnya kalian coba misalnya beberapa perangkat itu ya terhubung bisa ya. Nah, untuk yang jaringan lokal sendiri tadi itu bisa dikoneksikan ke hub ataupun ke switch ya, atau misalnya ke access point ya. Nah, jadi kalau access point nanti jalurnya langsung otomatis ke wireless gitu ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Lebih kurangnya mohon maaf gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.